Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti, SPD MPD. Saya merupakan dosen dari Prodi Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syahkuala. Saya menempuh studi S1 di Program Studi Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik FKIP Universitas Syahkuala, kemudian melanjutkan studi S2 pada jurusan Pendidikan Seni di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya pilih, yaitu Seni Bernyanyi dan Kreativitas Dasar Pertunjukan Musik, dengan kode mata kuliah SSNI 1005. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 1. Pengampu pada mata kuliah ini berjumlah 2 orang dosen. Yang pertama adalah Ibu Samsuri, SPD MED, selaku koordinator mata kuliah, dan yang kedua adalah saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan delivery, interaction, and assessment yang terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk membekali mahasiswa dalam bernyanyi dan mengasah keterampilan dasar bermain musik sesuai dengan kaidah keilmuan musikal. Mahasiswa akan dibekali dengan materi dasar musik dan teknik vokal sehingga mampu menyanyikan dan memainkan lagu dengan membaca partitur musik. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran, yang pertama sekali, capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berada pada CPL 05 dan CPL 06 Kurikulum Departemen Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini, yaitu CPMK 09, mampu memahami dan menguasai pengetahuan teori dasar musik. Kemudian CPMK 10 mampu bernyanyi dengan teknik yang benar. Kemudian CPMK 11 mampu bernyanyi secara kelompok, dan CPMK 12 mampu memainkan musik ensemble. Adapun materi perkuliahan untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama ada unsur-unsur dasar musik, kemudian yang kedua pola ritme, yang ketiga tanda birama, keempat bentuk notasi, yang kelima teknik vokal, yang keenam bernyanyi berkelompok, dan yang ketujuh bermain musik ensemble. Selanjutnya, pada mata kuliah ini saya melakukan interaksi secara tatap muka, kemudian bisa menggunakan e-learning, selanjutnya melakukan diskusi di dalam kelas, dan saya juga menyediakan diskusi di luar kelas atau office hours. Selanjutnya, asesmen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah case method. Hal ini karena Universitas Syahkuala sudah menerapkan kurikulum berbasis OBE, sehingga penilaian mengikuti peraturan dari kurikulum OBE. Untuk bobot penilaian yang diberikan pada masing-masing CPMK, CPMK 09 bobotnya 30%, kemudian CPMK 10 bobotnya 20%, untuk CPMK 11 bobotnya 20%, dan CPMK 12 bobotnya 30%, sehingga jika ditotal sebanyak 100%. Untuk CPMK 09 terdiri dari kuis, tugas, dan case. Kemudian untuk CPMK 10 terdiri dari
case, dan UTS. Selanjutnya, untuk CPMK 11 terdiri dari tugas yang berbentuk praktik. Selanjutnya, untuk CPMK 12 terdiri dari case dan ujian akhir semester. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pada pertemuan kedua mata kuliah ini dengan materi polaritme. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Ya. Semangat nggak? Semangat. Alhamdulillah. Nah, Ibu harap hari ini kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan materi polaritme. Sebelumnya kita sudah bahas tentang materi bentuk dan nilai notasi. Masih ingat? Masih. Apa salah satunya bentuk dan nilai notasi? Notasi apa? Siapa bisa jawab? Ya, berapa ketukan? Bentuknya seperti apa? Oke, berarti kita sudah bisa melanjutkan dengan materi selanjutnya adalah materi polaritme. Nah, untuk apa kita belajar materi polaritme di mata kuliah seni bernyanyi? Nah, jadi kita sebelum melangkah maju ya untuk menyanyikan lagu-lagu sesuai notasi, kita harus paham dulu apa itu polaritme yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini materi kita minggu lalu, masih ingat ya? Nah, ini harus benar-benar kalian ingat ya. Karena kenapa? Inilah patokan kita untuk belajar polaritme. Ada bentuk notasinya, ada tanda istirahatnya, dan ada nilai ketukannya. Nah, jadi kalian semua harus sudah familiar nanti dengan bentuk dan nilai notasi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama sekali, kalian semua mampu membaca polaritme dengan baik. Artinya, ketika Ibu sajikan satu contoh musik yang kalian dengarkan, atau Ibu sajikan satu partitur lagu yang isinya adalah notasi-notasi musik, nah, jadi kalian mampu membaca polaritmenya. Oke? Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyebutkan jumlah ketukan pada polaritme. Nah, seperti Ibu katakan tadi, di mana patokannya? Ada di bentuk dan nilai notasi. Yang ketiga, mampu mendengarkan dan membunyikan ritme. Ya. Nah, dari bahan yang diberikan ya ataupun kalian sendiri yang menyusunnya, kalian bisa membunyikan ritme tersebut. Yang terakhir adalah mampu mendeskripsikan polaritme, artinya setelah kalian dengar, kalian mampu menuliskan kembali apa yang kalian dengar. Atau kalian bisa menyusun sendiri polaritme sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Bisa kalian mau membuat polaritme dengan birama 4/4, ya, atau 3/4, 2/4. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran kita yaitu discovery learning, di mana nanti Ibu akan menyajikan audio musik, ya, kemudian kalian akan mendengarkan, lalu mencari temuan-temuan tentang polaritme, ya, lalu kalian presentasikan di kelas sesuai dengan
kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Paham ya? Nah, kemudian sama-sama kita mengevaluasi kembali ya, kita tarik kesimpulannya. Nah, baik, dengan metode tentunya ada ceramah, kemudian ada proses tanya jawab dan melakukan diskusi. Kita langsung ke inti materi kita hari ini. Yang pertama sekali, pengertian dari pola ritme. Coba Nora dibaca. Pola ritme adalah susunan atau urutan dari panjang pendek dan kuat gempa bunyi dalam musik yang diulang secara teratur dalam satu atau beberapa irama. Ritme ibarat detak jantung musik, memberi gerak dan irama dalam musik. Sedangkan pola ritme adalah pola urutan yang dibentuk oleh nada atau suara yang dimainkan secara berulang. Ya, berarti kalau kita ambil kesimpulan, apa itu pola ritme? Apa? Apa saja yang ada di dalam pola ritme yang harus ada? Panjang, pendek, ya panjang, pendek, bunyi, ya. Kemudian katanya ritme itu ibarat detak jantung musik, memberi gerak dan irama dalam lagu. Sedangkan pola ritme adalah pola ketukan yang dibentuk oleh nada atau suara yang dimainkan secara berulang. Nah, intinya di dalam pola ritme itu ada panjang, pendek, bunyi atau irama ya. Kita lanjut dengan unsur-unsur yang membentuk pola ritme. Apa saja yang pertama? Birama. Ada birama. Kalian waktu SMA pernah nggak melihat notasi musik atau di buku lagu wajib nasional atau di lagu-lagu daerah? Pernah. Tahu nggak yang mana tanda birama? Birama tahu nggak yang mana? Seperti apa dia bentuknya? Garis ya. Begini ya. Ya, ini namanya birama. Kemudian contoh dari birama apa? Birama 4/4 misalnya. Nah, ini dia birama. Ya. Artinya dalam satu birama itu terdapat 4 ketukan. Berarti dengan notasi yang sudah kalian pelajari kemarin, apa yang harus Ibu letakkan di sini? Nada apa? Not apa? Notasi? Berapa ketuk? 2 ketuk. Oke, Ibu tulis dulu di sini 2. Berapa lagi butuh kita? 2. Oke. Kalian mau yang mana? 1. Bentuknya seperti apa? Hitam, oke. Ya, bentuknya seperti ini. Sudah 4? Sudah. Artinya ini biramanya memiliki nilai 4/4. Dalam satu birama ada 4 ketukan. Nah, kemudian apalagi unsur pembentuknya? Adalah ketukan. Nah, ini dia tadi yang sudah kalian buat. Di dalamnya sudah ada ketukan. Nah, katanya di sini ketukan adalah denyut dasar musik. Nah, kemudian yang kedua, memberi rasa waktu yang stabil dalam lagu. Artinya, pola ritme ini, ketukan di dalam pola ritme ini menjadi patokan. Ya, ketika kita ini bar 1, bar 2, kita akan bisa rasa nanti kalau kita sudah paham tentang pola ritme. Ya, atau kalian sudah bisa merasakan ketika menikmati satu buah lagu, ada yang sudah bisa merasakan? Ada? Ada. Apabila kita menikmati sebuah lagu, kita bisa rasa di sini pola ritmenya. Bar 1, bar 2, bar 3. Kemudian kita juga tahu
berapa ketukan di dalam satu birama itu? Nah, nanti kita akan coba ya. Kita realisasikan. Kemudian dalam pola ritme, ketukan menjadi patokan panjang pendek bunyi. Nah, seperti Bu katakan tadi, kita sudah tahu ini not berapa di dalam bar pertama. Ya, misal kita katakanlah 4/4. Yang kita rasa ada not 2 ketukan, tuliskan. Apabila kita sudah mampu dan familiar ya, pendengaran kita sudah baik. Tuliskan dia. Ya, nah itulah nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, ada 2 ketukan, ada 1, kemudian 1 lagi. Nah, sehingga membentuk 4/4. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi? Nilai not atau durasi bunyi menunjukkan lama pendeknya bunyi yang dimainkan. Nah, contohnya not 1/4. Berapa ketukan? 1 ketukan. Yang mana dia di sini? Yang kedua. Ya, not yang kedua dan ketiga. Berarti kalau kita bunyikan 1 ketukan. Ya. Selanjutnya apa lagi? Aksen, penekanan. Ketukan yang diberi tekanan lebih kuat dari ketukan lain. Kemudian biasanya terjadi di ketukan pertama. Artinya ini penanda. Barnya ini dia. Tap 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 misalnya. Ta 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 ta. Misal 3/4. Ya. Nah, jadi kita bisa dengar dengan baik pendengarannya, nah, maka bisa kita deskripsikan. Nah, kemudian aksen membuat ritme lebih hidup dan terasa berdenyut. Apabila kita sudah bisa mendengarkan dia sesuai dengan ilmu musik yang kita punya. Ya, baik. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya dulu? Ada? Belum ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya apa? Tempo sudah pasti ya. Nah, kenapa nanti kita bisa tahu tempo yang digunakan dalam satu lagu ini? Apakah menggunakan tempo cepat, ya, lambat, sedang, ya. Nah, jadi ini secara garis besarnya kita ambil 3, tapi dia terbagi lagi dia. Ya, misal di lambat apa saja namanya ya, di cepat apa saja namanya, ada allegro misalnya seperti itu ya. Nah, tapi ini secara garis besarnya saja. Apalagi tanda diam. Nah, sekarang Ibu tanya, apabila ritmenya Ibu berikan seperti ini, bagaimana? Diam ini tetap dinyanyikan atau tidak? Ya. Ritmenya gimana? Tetap jalan atau berhenti juga? Tetap jalan. Ya, berarti sudah paham ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan ritme. Tanda diam menunjukkan hentian atau jeda dalam pola ritme. Ya, artinya kita tetap mainkan ritmenya, tapi bunyinya yang tidak ada. Sama pentingnya dengan bunyi karena membentuk struktur ritmis yang jelas. Ya, nah kemudian kita coba ke contoh ya. Contoh itu menggunakan not apa? 1/4. Kalau kita bunyikan berapa ketukan? 1 ketuk. Oke. Ibu berikan contoh ya, nanti kalian harus mainkan yang latihan. Ya. Ibu mau pakai tempo lambat saja. Ta 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 ta. Paham nggak? Paham ya. Nah, Ibu tadi beri dulu untuk apa namanya intronya. Ya. Ta 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 ta. Oke, sekarang
Kita coba yang latihan, atau ada yang mau coba? Oke, Afifah, silakan. Berdiri ya. Di depan aja, depan. Semuanya, Bu. Yang nomor 2 aja, yang nomor 1 tadi sama. Yang nomor 2 dinyanyikan ya, pakai vokal. Tata boleh. Mau dinyanyikan pakai? Tata, tata, tata. Oke, nah jadi Ibu rasa kalian sudah memahami ya cara memainkan pola ritme. Nah, let's try. Ya. Siap? Ya. Baik, Ibu akan perdengarkan kalian audio ini. Nah, audio ini akan Ibu share ke grup perkuliahan kita, ya. Kalian bisa dengarkan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Ini sudah duduk secara berkelompok dengan kelompoknya? Ya. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian dengarkan. Untuk tugasnya adalah, ya, kalian dengarkan dan temukan. Tuliskan pola ritme yang Anda dengarkan secara berkelompok, ya, itu dituliskan. Ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, tuliskan dan mainkan pola ritme dalam bentuk notasi balok. Ibu maunya dalam bentuk notasi balok. Kemudian presentasikan hasil temuan Anda di depan kelas. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Ada kesulitan? Tidak ada. Kalau sudah ketemu, nah, tuliskan dulu. Kemudian dengarkan lagi. Pastikan data awal yang kalian dapatkan itu sudah benar. Diolah lagi, ya. Kelompok ini bagaimana? Oke, ini yang sudah didapatkan. Baik, 5 menit kita sudah berlalu ya. Nah, kalian presentasikan di depan kelas. Kelompok mana dulu yang ingin maju? Nah, jadi silahkan kelompok 1 maju. 3. Kurang serentak ya. Ini kurang kompromi nih mainnya ya. Gimana kelompok 1? Ada kekurangan tidak? Di mana? Di birama berapa kira-kira? Di sini kami pakai 8 birama. Di birama terakhir. Ya. Kemudian biramanya ada ini berapa? Birama berapa? 4/4. Ya. Nah, nanti Ibu jawab benar atau tidak ya. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 coba Ibu lihatkan kelompok 1. Bagaimana hasil yang kalian dapatkan? Biramanya? Birama ada 8 birama dengan 4/4. Ya, oke.
Oke, ini kurang kompak juga ya. Nah, baiklah, coba Ibu lihat dulu. Ini tadi sudah benar ya. Sudah benar semuanya. Apabila kalian sering mendengarkan, ya, seperti tadi Ibu sudah share suaranya, maka harusnya sudah bisa kita deskripsikan. Nah, ini sudah benar. Kelompok 1 teliti ya untuk membuat pola ritmenya di dalam satu birama ini, dalam per birama ini, ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Ini sudah benar ya, sangat benar ini. Nih. Nah, mari kita sama-sama membuktikan apakah benar ya jawaban dari kelompok 1 atau mungkin memang kelompok 2 yang benar. Tapi tadi Ibu sudah meng-ACC punya kelompok 1 yang benar. Kita lihat, coba dicek kembali ya kelompok 1 benar atau tidaknya. Nah, ini dia videonya. Nah, ini coba lihat. Coba lihat di jawabannya. Sama? Ya, kelompok 1 tadi sama persis. Kelompok 2 di birama keberapa yang salah? Birama kedua, 2 sama 4. 2 dan 4. Iya, tadi udah Ibu coret di situ ya. Baik, sekarang kita dengarkan lagi secara bersama-sama untuk membuktikan jawaban dari kelompok 1. Kalian mau mengikuti juga boleh ya, supaya lebih paham lagi. Oke ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari materi pola ritme ini? Pola ritme adalah, kita deskripsikan sama-sama. Nora, Intinya itu pola ritme merupakan bentuk responsif, di mana dengan adanya pola ritme maka musik tersebut akan teratur. ya, oke, boleh. Musik tersebut akan teratur. Ya, oke, boleh. Bagus, ya. Nah, jadi intinya pola ritme adalah susunan ketukan atau nilai-nilai nada dalam birama tertentu yang dimainkan secara berulang dan teratur. Terima kasih ya untuk materi kita hari ini sudah kalian jalankan dengan baik. Ibu rasa kita minggu depan bisa melanjutkan dengan materi selanjutnya ya, dengan materi tanda birama. Nah, sebelum itu apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada ya, terima kasih kepada kelompok 1 tadi sudah menjawab dengan benar ya. Semoga minggu depan kita bisa melaksanakan perkuliahan juga seperti ini semangatnya. Ya. Baik, akhirul kalam, Ibu mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.